Cerita diawali dengan gambaran sebuah pria yang seperti mekanik motor dan sedang asik dengan barang-barangnya. Ia adalah seorang pria pendiam bernama Charles yang saat ini sedang bersama dengan Sarah istrinya, di mana istrinya ini sedang berpamitan pergi untuk keluar negeri karena urusan pekerjaan. Dan ketika Sarah meminta izin untuk tinggal di London selama 3 hari, Charles dengan slow membolehkannya tanpa ada cekcok sedikit pun seperti keluarga lain pada umumnya. What am I gonna do without your coffee for 5 days? 5 days? I thought you said 4. Tapi ternyata kita sedikit dikejutkan saat mengetahui jika Charles adalah salah satu pegawai di markas utama CIA di Amerika. Meski dengan tampang sangat culun dan kurang maco, Charles sangat ahli dalam bidangnya dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang rumit. Di sini terlihat kalau Charles adalah seorang kriptografer, di mana gawean tersebut adalah ilmu untuk melindungi informasi dengan cara rumit yang saya juga kurang ngerti itu apaan, sehingga gampangnya seperti orang yang ngotak-ngatik komputer mirip hacker untuk mengakses informasi yang sangat terbatas. Terabyte Trench, Kabul Station, 2014. How's the weather in Istanbul? Saat Charles sedang bekerja seperti biasa, di situ Charles tak sengaja menemukan informasi rahasia yang berhubungan dengan salah satu bosnya di markas CIA yang bernama Moore, di mana informasi itu berkaitan dengan misi penyerangan bom bunuh diri melalui serangan udara yang dapat mengancam keamanan negara. Lalu beberapa saat kemudian, meski Charles terlihat sangat kaku, ternyata Charles selalu memberikan sedikit waktu untuk menghubungi istrinya untuk menanyakan bagaimana keadaannya sekarang, apakah sudah bobo, lagi ngapain, dan sedang sama siapa, yang hal itu membuat saya sedikit iri melihatnya. Alright, take a walk. Go get some fresh air, honey. But I wanna lie down. Love you, babe. Bye. 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 Bye-bye. Keesokan paginya ketika Charles baru tiba di tempat gaweannya, terlihat ada sang direktur Moore yang sedang menunggunya, di mana hal itu cukup membuat Charles terkejut karena dikira ada kaitannya dengan informasi rahasia yang ia temui kemarin. Namun ternyata di situ direktur Moore ingin memberitahu tentang kabar buruk yang baru saja terjadi di London, di mana di sana terjadi sebuah serangan dari kelompok teroris yang akhirnya menewaskan Sarah, istri tercintanya. Your wife has been killed. No, she's at a conference. Mendengar informasi tersebut, Charles terlihat syok dan segera kembali ke rumahnya. Ia di sini terlihat terus kepikiran dengan kenyataan akan istrinya yang pergi secepat ini, sehingga keesokannya ia kembali menemui Bapak Moore untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut. Nobody is getting away with this. You have my word. Okay. Tell me what we know so far. Charles di sini sangat penasaran dengan wajah para pelaku yang telah menyebabkan istrinya mati. Namun untuk saat ini, Direktur Moore dan tim investigasinya belum mendapat informasi apa-apa, sehingga Charles diminta untuk sabar dulu dan serahkan masalah ini kepada tim yang sedang bertugas. Go home, Charlie. You need to take some time. Setelah berhari-hari tanpa ada kabar dari Bapak Moore, Charles pun bergerak sendiri dengan memakai komputer markas yang mempunyai akses tidak terbatas, di mana ia ternyata berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian, hingga akhirnya ia mengetahui bahwa para teroris ini terdiri dari 4 orang pelaku. Detail got jumpy, and one of the 4 drew on him. Dalam rekaman yang dilihatnya, terlihat jelas bahwa keempat pelaku memasuki sebuah gedung tempat istrinya berada, yang di dalamnya terdapat Sarah yang memang bekerja sebagai seorang jurnalis. Lalu kemudian para pelaku memaksanya dan menjadikannya sandera, dan satu di antaranya menembak Sarah di tempat terbuka sebagai bentuk peringatan terhadap para polisi yang ada di sana. ID. This is Horst Schiller. Loose affiliation. Lalu kemudian Charles memanfaatkan teknologi untuk melacak lokasi dan suara para pelaku. Charles di sini akhirnya berhasil mendapatkan nama dan 3 wajah orang pelaku. Namun sayangnya satu di antaranya masih belum bisa diidentifikasi karena memakai masker dan topi, di mana pelaku inilah yang menjadi penembak Sarah dan sepertinya adalah ketua dari kelompok teroris itu sendiri. Di depan Direktur Moore dan wakilnya,
Charles menjelaskan bahwa ia sangat yakin jika keempat pelaku ini berperan sebagai perantara untuk menimbulkan kekacauan. Secara sederhananya, ada sebuah kelompok atau mungkin negara yang telah membayar keempatnya untuk melakukan pekerjaan terorisme, yang dengan kata lain, Sarah menjadi korban dari sebuah bisnis yang berdasarkan kepentingan suatu negara. Sarah's killer is harder to track. Seems to sense the cameras. Says nothing. Tapi ternyata Direktur Moore dan wakilnya malah tidak seperti setuju dengan Charles. Di sini Charles justru disarankan menemui seorang psikiater dengan harapan akan membuatnya lebih tenang, di mana cara ini sama sekali tidak bisa membuatnya tenang, yang ada malah semakin pusing dan tambah bad mood, sehingga daripada mengandalkan dan mengharapkan bantuan dari orang lain, Charles pun terpikir untuk melakukan sesuatu yang sangat beresiko, yaitu mencuri data informasi rahasia dari markas CIA di tempat kerjanya. Setelah mendapatkan seluruh informasi rahasia tersebut, Charles langsung menemui Bapak Moore dan wakilnya untuk memperlihatkan apa yang ia temukan lengkap dengan tanda tangan mereka berdua sebagai pemberi izinnya, di mana Bapak Moore dan sang wakil tentu saja terkejut dengan hal ini dan langsung mengancam akan menjebloskan Charles ke dalam penjara. You'll go to jail, idiot. Maybe. But we'll all be there together. Tapi dengan santainya, Charles menjawab bahwa ia sudah mengatur sebuah saklar atau semacam sistem yang akan membuat file-file rahasia itu terkirim secara otomatis ke sebuah perusahaan media, dan beberapa jurnalis terkenal jika dalam setiap 5 jam sekali ia tidak memasukkan kode rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu. Dan dengan kata lain, Bapak Moore tidak bisa memenjarakan Charles ataupun membunuhnya, karena itu sama saja dengan membuat karirnya mereka berdua tamat saat itu juga. First, you need to know that I've set up a dead man switch. Code in every 5 hours. These files will automatically be sent to 3 top investors. Dan pada akhirnya, Charles berniat membalaskan dendam kepada keempat pelaku yang telah merenggut nyawa istrinya, di mana semua ini Charles lakukan supaya bisa diizinkan untuk mendapatkan latihan CIA, mulai dari latihan menembak, strategi, dan menjadi seorang agen CIA yang mengetahui berbagai hal di lapangan, agar Charles mendapat membunuh para pelaku dengan tangannya sendiri. Then what the hell do you want? I want to find and kill the people who murdered my wife. I want mission-specific training and all the information the company has on these people. I want a fighting chance. Singkat cerita, Charles akhirnya diberikan izin untuk mendapatkan pelatihan agen CIA. Di sini Charles akhirnya bisa tiba di barak militer tempat biasa para calon agen CIA mendapatkan latihan. Di sini Charles pun menemui seseorang yang akan menjadi gurunya. Kita panggil saja si guru yang akan membimbing Charles selama latihan di tempat ini. Charles Heller? Charlie, you're late. Tanpa membuang waktu lagi, Charles pun langsung mendapat latihan menembak yang hasilnya sangat memprihatinkan karena tak satu pun tembakannya ternyata mengenai sasaran. Bahkan ketika Charles diminta maju mendekati papan target, ia masih saja meleset yang membuat si guru gergetan melihat kemampuan Charles yang sangat naas. Yeah, at point blank range, you might have a 50-50 chance of hitting something. Setelah ia gagal dalam latihan menembak, Charles akhirnya menemukan keahliannya dalam bidang merakit peledak menggunakan benda-benda yang umum ditemukan di tempat sekitar, yang mana selain itu, Charles juga diajarkan cara mencetak identitas palsu seperti paspor, KTP, visa, dan lain sebagainya. Looks like we finally found something you do well, Heller. Singkat cerita, malam pun tiba, terlihat Charles sedang istirahat di kamar asramanya. Muncullah si guru yang ingin memberitahu hasil dari latihan selama beberapa hari ini bahwa Charles tidak memiliki tanda-tanda sebagai seorang pembunuh. Ia tidak mempunyai nyali yang cukup untuk menghabisi nyawa seseorang, yang dengan kata lain, percuma saja jika Charles mengikuti pelatihan di barak ini karena ia tidak memiliki bakat sebagai seorang pembunuh ataupun dalam misi balas dendam. How are you going to keep the people at Langley off your ass? That's what I need you to teach me. Dan ya, akhirnya si guru memaksa Charles untuk menarik pelatuk dan menembaknya demi membuktikan perkataannya barusan. Dan sesuai dugaan, Charles tidak berani menarik pelatuk pistol yang bahkan tidak ada pelurunya sama sekali. Oh, come on, take it. What is it? What are you... Take it. Hey! Now! Point it at my chest! Do it now! All right, all right. Put your finger on the trigger.
Beberapa hari telah berlalu, seiring dengan latihan yang Charles jalani, selama ini Charles terus memantau pergerakan mereka semua melalui alat penyadap kecil yang ia selipkan dalam bentuk klip kertas, sehingga menyadari si guru akan menghabisinya. Charles pun kemudian buru-buru pergi meninggalkan barak tersebut. Dengan paspor palsu dan data biometrik yang sudah tercatat resmi, Charles pun terbang ke London untuk menemui para pelaku pembunuh istrinya dan berencana membalaskan dendam hanya dengan seorang diri. Di sini Charles terlihat, ia sengaja menginap di sebuah hotel yang berdampingan langsung dengan sebuah restoran yang biasa didatangi oleh salah satu pelaku, yang mana pelaku pertama yang ia targetkan adalah seorang wadon cantik yang kita sebut saja si wadon yang kedengaran cerdas dalam bidang meretas sistem. Charles pun bisa dengan mudah meretas ponsel si wadon dari jarak jauh hingga berhasil menemukan apartemen yang menjadi tempat tinggalnya. Saat si wadon sedang keluar, Charles dengan cepat memasuki apartemen tempat tinggalnya, yang mana di sini kita lagi-lagi akan dikejutkan dengan bagaimana cerdasnya sosok Charles yang bisa membuka kunci pintu hanya dengan bermodalkan video YouTube tutorial membuka kunci pintu secara paksa yang hanya ia pelajari secara dadakan saat itu juga. Lockpick fans? Okay, today we're gonna pick an apartment style bottom of the keyhole and the plug just like so. Feel it? You're in. There you go. How to pick a lock. Pretty darn. Ketika Charles sudah masuk ke dalam, ia dengan cepat memotret jadwal rutinitas si wadon di kalender, termasuk mengambil sebuah pistol yang terletak di dalam laci, dan tak lama kemudian si wadon pun pulang bersama dengan pacarnya, yang di sini kita akan melihat bahwa Charles memang tidak punya bakat untuk membunuh ketika ia memiliki kesempatan untuk menembak tapi ia tidak melakukannya, dan inilah yang terjadi. Kemudian Charles kembali ke kamarnya. Charles terus dihantui rasa gelisah akibat tidak mampu membunuh targetnya. Tapi karena sangat ingin membalas dendam dan setelah berdoa dan meminta pertolongan Tuhan, Charles pun menemukan sebuah cara untuk membalas dendam tanpa perlu membunuh secara langsung dengan tangannya sendiri. Dengan jadwal yang sudah ia potret, ia berhasil menemukan fakta bahwa si wadon memiliki penyakit alergi terhadap serbuk sari tanaman bunga atau kembang. Sehingga keesokan paginya, Charles pun mendatangi sebuah toko bunga untuk membeli semua bunga yang ada di sana. Excuse me? All of them, please. Tous. Okay, all of them. Tak hanya itu saja, Charles juga berhasil mengetahui klinik yang biasa si wadon datangi untuk melakukan tes pada fungsi pernafasannya, yang mengharuskan si pasien berada di dalam bilik kaca untuk melakukan prosedur sesuai aturan medis yang berlaku. Mademoiselle Franck, je vous prie de m'excuser. Continuez l'exercice. Dan tiba-tiba saja komputer mati yang sudah pasti itu kerjanya si Charles, sehingga ketika dokter keluar, Charles langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam. Charles juga mengunci bilik kaca yang membuat si wadon tidak bisa keluar dan mulai memasukkan serbuk sari ke dalamnya. Saat si wadon sedang ngap-ngapan, disitulah Charles mulai melakukan interogasi untuk mengetahui siapa pelaku keempat yang telah menembak Sarah istrinya, karena si wadon terus memohon ampun untuk nyawanya dan Charles terlalu baik untuk menolaknya. Ia pun malah membuka bilik kaca tersebut. Dan pada akhirnya, si wadon pun tewas bukan karena Charles, melainkan ketabrak mobil paket, di mana Charles yang panik pun langsung berlari meninggalkan lokasi. Vous m'entendez? Selesai dengan si wadon, Charles pun langsung meluncur ke Perancis untuk menemui pelaku kedua. Yang setibanya di sana, Charles mendatangi sebuah klub malam untuk menghibur diri demi melupakan kematian si wadon yang terus menghantui pikirannya. Tanpa diduga-duga, Charles bertemu dengan seseorang yang tidak ia sangka-sangka, yaitu si guru yang telah mengajarinya berbagai hal tentang lapangan. Karena Charles mengira si guru akan mencegah misi balas dendamnya, Charles pun menunjuk alat pemicu jarak jauh yang dibuatnya berdasarkan pelajaran waktu di barak militer, dan tiba-tiba saja
Setelah berhasil kabur dari si guru, Charles pun buru-buru menghubungi teman online-nya sesama kriptografer yang saat ini berada di Turki, sehingga tanpa pikir panjang, ia pun langsung terbang meluncur ke sana untuk menemuinya. Meet Ottoman card. Setelah sampai di sana, Charles bertemu dengan seorang wadon bernama Lia, yaitu teman online Charles yang sudah saling berkomunikasi sejak 5 tahun yang lalu. Sama-sama kriptografer yang handal, Charles meminta bantuan Lia untuk menemukan pelaku kedua yang menjadi penyebab kematian istri tercintanya. I need to find the No, others. not here. Those are the three, correct? Yeah. And this is Mishka Blazic. Seems to be based in Moscow. Setelah terus mencari informasi yang terkait, Lia pun mencoba melacak si pelaku yang diketahui bernama Miska, di mana Miska diketahui sering bepergian atau traveling ke berbagai negara, dan dengan memanfaatkan hobi pacarnya Miska yang suka memposting segala macam hal di akun Instagramnya, diketahuilah jika saat ini Miska sedang berada di kota Madrid, Spanyol. Alexandra Solovoya. She flew Moscow to Madrid last week. Singkat cerita, Charles dan Lia kemudian tiba di Spanyol dengan terus memantau kamera CCTV ke hotel tempat Miska biasa nongkrong bersama pacar dan teman-temannya. Diketahui juga jika Miska hobi berenang di sebuah kolam kaca yang membentang dari satu gedung ke gedung lainnya. I can hold an impressive 150 tons of water. Selesai mengotak-atik regulatornya di ruang mesin, Charles pun langsung menemui Miska saat sedang berenang di kolam kaca. Sama seperti sebelumnya, Charles hanya meminta satu hal, yaitu sebutkan nama ketua mereka yang telah menembak Sarah istrinya, karena Miska sama keras kepalanya dan batu dengan si wadon sebelumnya. Dan lihat aja dah sendiri adegannya. Selesai membunuh Miska, Charles belum bisa bernapas lega karena saat ini ada beberapa agen suruhan Bapak Moore yang ditugaskan untuk menghabisinya, termasuk si guru yang juga ada di sana, di mana Charles langsung beralih cepat menuju ruang mesin. Mengira si guru akan menangkapnya, ternyata ia malah berkelahi dengan agen CIA utusan Bapak Moore, di mana si guru berhasil mengalahkan si agen meski sempat terluka di bagian perutnya. Karena tak punya waktu untuk menolongnya, Charles pun menyampaikan rasa terima kasih dalam bentuk isyarat dan ia langsung pergi begitu saja. Right now. Dan di saat yang sama, Bapak Moore dan tim ternyata terus mengawasi rekaman CCTV hotel Charles barusan beraksi. Mereka berhasil menemukan AirPod yang terpasang di telinganya, sehingga mereka menduga bahwa ada orang di balik aksinya yang membantunya di kejauhan. There. Look in his ear. He's talking to somebody. Berdasarkan dugaannya, tim Bapak Moore pun langsung melakukan pelacakan hingga berhasil mendapatkan riwayat chattingan pesan antara Charles dan Lia. Inquiline, locate this person. Tanpa Charles dan Lia sadari, Bapak Moore pun mengirim tim pembunuhnya untuk menghabisi mereka berdua di Turki, di mana aksi ini dilakukan tepat saat mereka berdua sedang tertidur lelap. Untungnya Lia dengan cepat menyadari hal itu berkat sensor gerak yang ia pasang di sekitar rumah, sehingga dengan cepat mereka berdua pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Dan pada akhirnya terjadi kejar-kejaran antara Charles, Lia dan tim pembunuh yang mengejar mereka menggunakan speedboat, di mana tim itu terus menembaki mereka berdua dari kejauhan dan tiba-tiba saja dan ya, mobil mereka pun ternyata berhenti karena Lia yang tewas akibat terkena tembakan sempat dibawa ke tempat aman untuk diselamatkan. Nyawanya keburu melayang sebelum sempat diberikan napas buatan, sehingga Charles hanya bisa pasrah dan berdoa agar kematiannya husnul khotimah. Pada akhirnya,
Charles pun harus melakukan balas dendam ini seorang diri tanpa bantuan dari siapapun. Charles pun menghubungi target ketiga yang diketahui bernama Alice, dan ia sering melakukan pembelian senjata ilegal untuk aksi terorismenya, sehingga Charles akan berperan sebagai penjual senjata untuk memancing ia keluar. Scene kemudian berpindah di Romania. Charles yang berperan sebagai penjual senjata pun memberitahu Alice tentang lokasi transaksi yang akan dilakukan di sebuah gedung kosong terbengkalai. Sambil menunggu Alice datang, Charles pun menyempatkan diri untuk membingungkan Bapak Moore dan timnya dengan cara melakukan scanning manual pada wajahnya untuk ditempel pada beberapa orang random yang ada di berbagai negara. This was 40 minutes ago. Ketika Bapak Moore dan timnya baru menyadari hal itu, Charles sendiri sudah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu kemunculan Alice yang merupakan target ketiga yang baru datang. Ia diminta untuk memeriksa sendiri isi kotak yang dipesannya, dan tiba-tiba saja, Put the money on the chair. Count it. Nothing until I inspect the hardware. Hardware's right there. Go ahead. Shit. Drop the lid, move away, or cross the beam. It detonates. dan dengan sangat cerdik, Charles memasang bom pada kotak itu untuk sebuah pemicu yang apabila kotaknya ditutup, maka bomnya akan langsung meledak. Dan mengetahui tak bisa kemana-mana lagi, Alice hanya bisa terdiam dengan muka kicap sambil memegangi kotaknya. Ketika Charles muncul untuk menginterogasinya, sama seperti pada dua target sebelumnya, Charles hanya meminta satu hal, yaitu identitas dan alamat ketua kelompok mereka, yang karena Alice lebih menghargai nyawa ketimbang loyalitas, ia pun dengan cerdas langsung memberikan apa yang Charles mau. Dan tiba-tiba saja, You bid sea, right? He stays on his boat. Which sea? I don't know, Russian waters. The port on the Baltic, Primorsk. It's there. setelah selesai dengan pelaku ketiga, kini tinggal orang terakhir alias ketuanya yang menjadi pelaku utama penembakan Sarah. Sesuai informasi dari Alice tentang si ketua yang suka berlayar dengan kapal di lautan Rusia, Charles pun mendatangi satu persatu pelabuhan untuk menanyakan tentang sebuah nama kapal tertentu. Dan setelah beberapa hari, Charles akhirnya berhasil melihat kapal yang ia cari. Namun ketika baru saja akan menghampirinya, tiba-tiba saja setelah Charles digebuk hingga pingsan, ia pun dibawa oleh kedua anak buah si ketua yang membawanya ke dalam kapal. Dan inilah sosok Bagong yang sudah membunuh Sarah. Di sini si Bagong dengan santai menjelaskan bahwa dirinya tidak punya masalah personal dengan istri Charles. Si ketua sendiri pun mengaku sudah mengetahui tentang kematian ketiga anak buahnya dan juga sudah menyelidiki bagaimana cara mereka mati. Britain, Blazich, Hellish, it's all your revenge, Charlie's revenge. Setelah mengamatinya, si ketua pun menyadari bahwa Charles bukan tipikal seorang pembunuh karena dari cara atau metode yang Charles pakai, jelas Charles tidak mampu membunuh mereka semua dengan tangannya secara langsung. Dan menyadari hal itu, si ketua pun mengambil sebuah pistol, mengisi peluru, dan mengokangnya hingga siap ditembakkan, di mana Charles diminta untuk menembaknya supaya hasrat balas dendamnya terpuaskan, sekaligus ingin membuktikan bahwa Charles hanyalah seorang pengecut yang tidak akan mampu menarik pelatuk tersebut. Dan benar saja, seperti yang sudah bisa kita tebak, Charles tidak akan sanggup untuk melakukannya secara langsung. Ia pun mengembalikan pistol tersebut kepada si ketua dan duduk dengan tenang sambil menunggu sesuatu. Dan tiba-tiba saja, Taking control of your boat. You've just reached finish one. tanpa si ketua dan dua anak buahnya sadari, kapal ini bergerak memasuki wilayah teritorial Finlandia. Charles diam-diam sudah meretas kapal ini dari kamar hotelnya. Dan selain itu, Charles juga sudah mengirimkan semua bukti-bukti kejahatan pada polisi internasional sehingga tamat sudah riwayat si Bagong. Charlie Heller. Berdasarkan kesaksiannya, Bapak Direktur Moore sebagai pemimpin pun ditangkap atas rangkaian kejahatan kemanusiaan yang menewaskan ribuan nyawa tak bersalah. Ini juga menjadi bukti bahwa lembaga CIA di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat sering dengan sengaja membuat kekacauan di negara lain.
Setelah beres dengan balas dendamnya, Charles pun mengunjungi makam Sarah untuk sekedar menyiram air dan menaruh kartu remi supaya Sarah tidak kesepian di dalam sana. Dan untuk sekian kalinya, Charles kembali bertemu dengan si guru yang ingin mengucap perasaan kagumnya atas Charles yang selalu membuat kejutan. Disinilah akhirnya terungkap bahwa alasan si guru tidak membunuh Charles adalah karena ia sudah tahu tentang kebusukan si Bapak Moore dan jajarannya. Sehingga ketika Bapak Moore memerintahkannya untuk membunuh Charles, si guru tidak melakukannya karena sudah tahu bahwa Charles adalah tokoh utama film ini dan mempunyai bayaran yang paling tinggi, dan film akhirnya selesai. Ya, itu dia ya akhir dari film The Amateur atau Amatir lah gampangnya yang dirilis pada tahun 2025 ini. Film ini keren banget sih ya aksi balas dendamnya. Full puas dah sama aksi si Charles, biar kata bocahnya tampangnya culun bener. Top dah, bintang 5. Oke, makasih udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.